bersama kami dalam dialog bisnis bersama dengan MBM. Pak Oji, Ya. semangat ya Pak ya. Siap. Pak Oji ini saya luar biasa ya, punya empatinya ini tentang lebah ini luar biasa nih. Ya. Pak Oji bisa dilanjutkan Pak untuk yang tadi ya Pak ya, kendalanya ketika kita musim dingin, musim hujan, apabila lebah ini enggan keluar Pak. Tadi saya tertarik juga nih Pak untuk mengetahui lebih jauh tentang lebah ini Pak. Gimana Pak? Ya, kendalanya mungkin yang tadi saya bilang itu ketika musim penghujan lebah akan enggan untuk keluar, dan di sisi lain mungkin kita juga harus bisa melihat di sekitaran lebah ini biasanya yang jadi predator lebah itu adalah seperti semut, kemudian yang kedua adalah laba-laba, yang paling cepat menjadi musuh dari lebah itu adalah laba-laba. Ya mungkin kita kalau bisa sesering mungkin dilihat kebersihan daripada kandangnya itu sendiri. Kalau misalkan kandangnya kita lihat ada banyak sarang laba-laba, lebih baik kita langsung bersihkan laba-laba itu, karena itu bisa menjerat lebah-lebah itu sendiri. Banyak yang mati. Menempel gitu. Betul, ya, menempel. Itu kondisi di lapangan. Itu paling sering ya. Ya mungkin ada beberapa juga cicak, cuma cicak nggak begitu dominan, tapi yang paling dominan, apalagi kalau misalkan setelah malamnya itu ada hujan, biasanya di tanaman itu banyak laba-laba. Laba-laba mereka biasanya mengendapnya itu rata-rata pas di putik sari yang deket-deket bunga-bunga, itu mereka langsung menyerang ketika pagi. Nah di situ makanya pagi-pagi kalau bisa kita harus bisa membersihkan sarang laba-laba yang ada di sekitaran lebah ini. Gitu. Jadi memang dari sisi perawatannya itu tetap harus dijaga ya Pak ya? Iya, dijaga harus sisi ada. Bunga-bunga nih Pak, saya lihat memang di rumah Bapak ini banyak sekali jenis tumbuhan yang memang ini memang sudah dari awal hobi atau memang karena disiapkan untuk makanan lebah nih Pak? Oh enggak. Ya, kebetulan saya dari awal sudah hobi tanaman ya, karena saya mikir gini, ada lahan yang sedikit saya miliki, saya pengen ada penghijauan seperti itu. Awal seperti itu. Nah, setelah saya berjalan sekitar berapa tahun di sini, kemudian saya kenal dengan PTBM. Ya kebetulan saya pertama kali kenal juga di Radar Cirebon juga seperti itu. Malam-malam saya langsung hubungi ke Radar Cirebon. Saya betul talk show kemarin sekitar bulan November something lah seperti itu. Saya ada informasi seperti ini. Akhirnya saya langsung bisa bergabung, menanyakan bagaimana untuk mekanisme beternak lebah seperti ini, dan saya langsung deal di bulan Desember itu. Oke, Desember langsung deal ya Pak, langsung mengambil 50 stuk ya, luar biasa ya. Jadi memang tumbuhan di belakang saya ini memang sudah ada sebelumnya. Jadi memang ketika ada PTMBM menawarkan lebah, sudah berjodoh Pak ya? Iya, betul. Iya, jodoh nggak kemana ya Pak ya? Siap, tuh itu dia. Menghasilkan madu ya lebah ini ya. Nah, ini Bapak dari hasil 50 stuk ini hasilnya berbeda-beda atau sama Pak? Dari masing-masing stuknya ini Pak? Iya. Dari masing-masing stuk tentu karakteristik dari lebah itu berbeda-beda ya. Ada lebah yang tingkat aktivasinya itu sangat tinggi, ada juga yang standar, ada yang biasa. Cuma sekarang ini kita harus bisa mengantisipasi bagaimana ketika lebah itu kelihatan malas untuk keluar dari lubang itu sendiri, dari sarangnya. Makanya ini adalah penemuan saya juga ketika kita ada tambahan buah-buahan seperti ini yang digantung, lebah jadi lebih aktif lagi. Mereka yang tadinya itu agak malas, jadi mereka lebih aktif lagi karena dekat, ya, dekat dengan makanya dekat dengan stup yang ada di sini. Itu jadi mungkin bisa dilihat teman-teman yang sudah menjadi mitra hasilnya. Yang saya boleh saran, buah-buahan itu yang mereka sangat tertarik adalah pisang ya, seperti itu, pisang. Sebetulnya yang lain juga jambu, kersem juga itu tertarik, tapi ketika saya coba kombinasikan itu ternyata pisang lebih dominan. Karena sudah dikupasin Mbak. Betul. Iya. Betul ya. Tapi pisang juga mungkin fermentasinya sudah matang sekali ya. Fermentasinya sudah matang sekali sehingga madunya itu sudah keluar banyak. Itu yang menjadi daya tarik sendiri dari lebah ya. Ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya tidak sulit ya Pak ya? Tidak sulit. Sangat gampang sekali. Ya. Lebah kelanceng ini betul. ya. Dengan kita
menyiapkan beberapa tumbuhan dan juga yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwasanya salah satu buah yang disukai oleh lebah adalah pisang yang sudah matang ya. Pisang. Oke, ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lainnya barangkali memang ada kendala ketika lebah itu memang keluar mencari makan agak susah, bisa disiapkan pisang ya. Iya. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu alternatif juga buat mitra yang ada di rumah, barangkali mempunyai lahan yang tidak begitu luas, ya mungkin tambahan suplemen dari makanan seperti ini, pisang gitu, bisa jadi satu solusi juga, betul. Ya tapi tentu untuk bunga-bunga juga perlu, karena itu juga lebah butuh ada yang namanya bipolen, namanya resin juga, ya kan, selain ada yang namanya untuk nektar juga, itu yang sangat dibutuhkan oleh lebah. Ya, variannya itu harus terpenuhi juga untuk bisa menghasilkan madu yang berkualitas. Seperti itu. Ya, Pak, ya. Jadi Bapak ini juga awalnya tidak mengetahui tentang lebah, tapi tidak sama ketika sekali. Bapak sudah bergabung dengan MBM, akhirnya Bapak googling lah, searching lah, cari tahu banyak ya, betul, Pak ya. Betul. Sih maunya lebah, hobinya betul, lebah gitu betul. Oke, Bapak, kesannya Bapak setelah bergabung dengan PT MBM seperti apa, Pak? Ya, kesannya saya sangat menarik sekali dan betul-betul sangat mendukung, apalagi kemarin sekitar di pertengahan bulan Februari PT MBM mendapatkan kunjungan istimewa dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil dari agen yang diminta untuk PT MBM mewakili agen yang ada di sini untuk bisa melihat bagaimana sih sebetulnya apa yang diberikan support oleh Kemenlu itu sendiri. Dan alhamdulillah dari sisi support Kemenlu itu sendiri, mereka sangat support kepada kita dan memberikan satu market yang bagus. Kemarin kita sudah mengajukan ke Dubai dan alhamdulillah sudah goal, permintaan dari Dubai sudah ada, demand-nya kurang lebih sekitar 2 ton. Itu menjadi satu tantangan buat kita sendiri. Dari mitra, saya berharap juga, ayo sekarang kita sudah orientasinya bukan lagi ke arah bagaimana kita tidak tertarik atau kepada lebah itu sendiri, tapi kita ke arah kuantitas dan kualitas itu sendiri. Kuantitas dari hasil madunya. Betul, itu kita harus memberikan satu nilai lebih kepada perusahaan supaya apa yang diminta oleh customer yang ada di luar negeri itu kita terpenuhi seperti itu. Oke, jadi sekarang lebih kepada kuantitas hasil madunya. Betul. Kualitas dari betul, itu yang menjadi. Sekarang tadi yang Bapak sampaikan bahwa sudah ada permintaan dari Dubai yang 2 ton ya Pak ya. 2 ton ya. Berarti memang harus banyak mitra ya Pak ya? Iya, itu dia. Makanya ini menjadi satu chance juga buat rekan-rekan yang ada di rumah ya, yang belum bergabung, yang masih ragu seperti itu. Ini ada kesempatan loh di wilayah 3 Cirebon, kita menjadikan proyek unggulan kita. Kenapa enggak kita coba dukung untuk perlebahan, betul. Betul, karena kita dari sisi marketnya udah jelas gitu loh. Kenapa enggak kita langsung bisa bergabung kan? Kenapa ragu-ragu? Nggak usah ragu-ragu lah, insya Allah. Kalau mau investasi jangan ragu-ragu, harus berpikir cerdas. Siap. Itu dengan bergabung bersama dengan PT MBM. Mungkin sudah ada dengan Pak Oji ya Pak ya. Oke, Bapak ada rencana menambah stok Pak? Ya, insya Allah nanti saya pasti akan menambah. Sekarang saya prosesnya adalah mempelajari betul untuk yang sekarang. Ketika saya sudah siap semuanya, pasti saya akan tambah. Kayak gitu. Amin. Pasti akan saya tambah karena saya juga masih mempelajari. Dari 50 ini saya sedang masih melakukan riset juga supaya lebih menambah kuantitas juga dari lebah madunya, dan pasti kedepannya saya akan menambah ya, pasti ya? Itu pasti orientasinya. Hasilnya ya Pak ya. Jangan ragu-ragu, don't be hesitate gitu ya. Iya, oke. PT MBM. Oke. Pak Oji, pada saat panen Pak Oji melihat sendiri hasil madunya. Ini ya Pak ya, contohnya Pak. Iya, ini hasil madunya, betul. Ya. Ya Pak ya? Ya, betul. Ini untuk menghasilkan madu sebanyak ini kira-kira berapa stuk nih Pak? Ini 1 stuk itu juga kita bisa menghasilkan 2 seperti ini ya. 2 ya? Iya, 2. 100 mili ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada saat panen juga Bapak melihat sendiri hasil dari... Iya, betul. Oke ya. Bapak sendiri Pak, untuk perawatan tadi Bapak sudah sampaikan ternyata tidak sulit ya Pak ya. Yeah. Bisa disampaikan pada pemirsa Pak, ajakan kepada pemirsa untuk bisa bergabung join with PT MBM. Yeah. Oke. Ya, kepada pemirsa yang ada di rumah maupun calon mitra yang ada di rumah ataupun dimanapun berada,
jangan ragu-ragu untuk bisa bergabung dengan PTMBM melalui kemitraan ini, karena kita sudah jelas dari sisi marketnya sudah ada, dari sisi manajemen juga sudah ada, tinggal kita bagaimana kesempatan yang kita ambil, dan insya Allah ini menjadi satu potensi yang sangat luar biasa untuk di wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya. Lahan kita begitu luas di wilayah 3 Cirebon ini, sangat subur sekali untuk dari sisi plantasi maupun vegetasi itu sendiri. Dan kenapa kita nggak memanfaatkan yang ada ini, apalagi di kondisi yang sekarang sedang lumayan agak drop juga dari sisi resesi ekonomi. Ini ada satu kesempatan loh, kenapa kita nggak ambil kesempatan ini, ya kan? Kita menjadi peluang bisnis yang tidak terlalu memakan banyak waktu, dan kita juga masih bisa beraktivitas untuk kegiatan utama kita, seperti itu. Jadi ini bisa jadi second side ya Pak ya? Betul. Jadi kegiatan kedua, tapi menghasilkan. Menghasilkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.